Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Heliani Putri di Kastur Kastua Podcast Natur Nang Sawah. Iya, karena kita bisa lihat sendiri kan, kita pemandangannya tuh wah, outdoor abis guys. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang nih mengenai masalah yang ya mungkin sebenarnya sudah lama sih harusnya, tapi belum ada penyelesaian lebih lanjut guys. Nah, kita nanti di sini tuh datangin dua narasumber. Ada narasumber yang bernama Kak Vivi. Halo Kak. Nah guys, Kak Vivi ini adalah salah satu narasumber kita yang berasal dari itu Dinas Lingkungan Sosial. Jadi dia itu sebagai pimpinan, wah hebat banget kan, masih muda ya, Dinas Lingkungan Hidup, dia masih muda jadi pimpinan lingkungan sosial lagi. Jadi kayak bener-bener anak muda tuh berperan gitu. Dan satu lagi ada Kak Ainur. Halo Kak. Nah, Kak Ainur ini adalah salah satu narasumber kita yang ya berasal dari warga lokal ya, sama kayak aku sih, warga lokal. Jadi kenapa kita ngundang dua ya, karena kita butuh dua pandangan guys, nggak cuma satu pandangan doang. Karena nggak cuma perintah dari atasan doang yang harus kita dengar, atau apa, pendapat kita nih sebagai anak-anak muda juga harus lebih didengar gitu. Oke. Nah, terus apa namanya? Rumahnya apa rumahnya? Ya. Oh ya, kalau nggak maaf ya Kak, ini kita undang ke sini dengan apa, suasana yang Sejuk banget Kak, aku suka sama pemandangannya. iya Iya, ngomong dulu. iya sih, ya nggak apa-apa sih. Ngomong. Kita nih kita maaf ya guys, banyak bercanda karena ya kita namanya aja obrolan santai gitu kan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke Kak Vivi dulu kali ya, kayak yang kan dia yang berlembaga apa? Oh iya. Kenapa Kak? Iya kenapa Kak? Kamu mau kayak Kak Vivi kayak mau tanya guys, kayak Kak Vivi tuh mau tanya apa Kak? Oh silakan. Kak Vivi kenapa sih? Kayak sangat terhibur sekali ya. Oke. Kayak Kak Vivi lanjut, Kak Vivi mau tanya apa? Kayaknya melihat pemandangan deh. Iya kenapa Kak? Iya, kenapa sih podcastnya di sawah Kak? Nah gini nih guys, dan Kak Vivi dan Kak Ainur juga. Kenapa kita pilih di sawah? Karena tuh gimana ya, kita kan membicarakan tentang ekspektasi dan realita kita kan sebagai warga masyarakat nih. Kayak kita lagi bahas ini nih, kalian bisa lihat tuh pemandangan kan asri banget ya, sejuk. Tapi kenyataan realitanya kita masih berseteru dengan sampah. Siapa sih yang suka sampah, kan pasti nggak ada kan ya, pasti kita juga anak-anak. Maka dari itu Kak, kita ambil tim kita itu merset kayak nih seperti ini, jadi biar lebih terbuka aja sih, terbuka sama alam gitu Kak Vivi. Lah sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke obrolan aja kali ya Kak ya, biar tidak terlalu lama juga. Apaan juga? Apaan tuh? Maaf ya guys, ini narasumber kita yang ini nih suka bercanda ya Mam. Oke. Yang pertama dari Kak Vivi dulu deh. Nah, Kak Vivi kalau sebagai pimpinan lembaga dinas sosial juga nih, apa sih Kak latar belakang dari berdirikannya lembaga sosial ini? Oke, latar belakangnya pembentukan Dinas Lingkungan Hidup ini adalah peraturan daerah nomor 13 tahun 2016, yaitu tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kemang. Nah, DLH ini adalah unsur apa tuh Kak? Oh, unsur pelengkap masyarakat mungkin ya Kak? daerah. Iya. Unsur apa? Jangan lihat. Sepertinya nih mereka berdua sudah akrab guys. Jangan sih mata ya. Mereka berdua sudah akrab. Ya Kak, lanjut. Ulang. Jadi kita lanjut aja pertanyaannya ya. Jangan. Oke. Latar belakang dari diberdirikannya apa? Organisasi Jangan dilihat. Dinas. Nah, diberdirikannya Dinas Lingkungan Sosial ini apa sih Kak sebenarnya Kak latar belakangnya? Nyong ente paha. Ini pun aja jawab, ayo. Oke, latar Ya. belakang dari DLH ini adalah peraturan daerah nomor 13 tahun 2016. Nah, DLH ini merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang lingkungan hidup yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Oh gitu ya Kak. Kakak tuh apa sih Kak yang menjadi latar belakang? Kenapa Kakak tuh pengen join banget dan bisa jadi pimpinan Dinas Lingkungan Sosial ini? Karena apa gitu loh Kak? Saya ingin Kenapa tuh? karena saya ingin belajar memperdalam isu-isu lingkungan dan solusi yang ada. Kemudian saya ingin mengembangkan keterampilan saya
untuk mengatasi masalah di lingkungan ya kayak sampah-sampah gitu. Ya terus saya juga saya Iya. berminat berkarir di bidang lingkungan hidup ini. Oh, I see. Ya kemudian juga saya ingin hidup lebih terarah lebih lagi sehat. ya Kak. Terarah dan sehat sih pastinya, benar. jangan skip potong karena saya ingin hidup lebih ramah lingkungan. Oh, oke, iya sih. Karena kan kita tahu ya Kak, sekarang kayak kita nih sebagai anak muda nih ya, Iya. kalau jajan apa-apa itu kan sukanya suka pakai plastik gitu kan ya. Terus habis itu buangnya kan kadang kayak males. Iya sih. Iya. Buang aja kan. Nah, dari Dinas Lingkungan Sosial Hidup sendiri tuh ada nggak sih Kak upaya-upaya yang udah maksudnya mau digalakan atau sudah digalakan gitu untuk masalah sampah nih yang lagi masih marak di tahun-tahun sekarang gitu loh? Apa sih Kak upayanya gitu loh? Oke, DLH ini udah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi, kemudian kunjungan I see. kerja, pengolahan sampah, pelatihan. Oh iya, Ya, pelatihan. Oh, ada. Mengajak masyarakat Keren. untuk pelatihan pengolahan sampah seperti itu. Oh ya. Oh iya Kak, aku tuh sempet denger Kak, kayak ada apa sih di media sosial tuh kayak mencetuskan apa ya TPS itu ya? Iya, TPST, betul? Ya, Itu apa sih Kak sebenarnya? oke, TPST itu singkatan dari tempat pengolahan sampah terpadu. Oh. Ya, pada itu kegiatannya pengolahan sampah, pemisahan sampah. Oh iya. Berarti memang sudah digalakan sih ya Kak. Iya. Jadi kalau harapannya Kakak nih ya, sebagai pimpinan gitu, maksudnya yang mengkoordinasi semua pihak gitu. Jadi harapannya kakak tuh untuk masalah sampah tuh gimana sih? Pengennya tuh gimana kakak dari kakak sendiri gitu? Gimana ya sampah gitu? Pengennya gimanain gitu loh? Ya saling menjaga aja sih kak. Iya sih, Ya, emang. bareng-bareng karena kan kita lingkungan bersama ya kak harus menjaga. Iya sih. Nah itu sih guys. Ya sebenarnya guys kita tuh di sini kita tuh dengar sendiri kan dari Dinas Lingkungan Sosial Ya sendiri. jangan buang sampah sembarangan. Tuh jangan Ya, itu membuang sampah sembarangan guys, karena gimana ya? sekecil apapun sampah buang pada tempatnya. Nah tuh pimpinan Dinas Lingkungan Sosial sudah berkata, harusnya kalian sadar. Ini sudah dari podcast ini kita udah disadarkan ya guys. Oke. Kurang lengkap sih rasanya. Tadi kan kita udah undang sudah berngobrol satu nih. Itu lagi Kak Ainur. Halo Kak. Nah, sekarang kita mulai sesi tanya ke Kak Ainur tentang masalah sampah sebagai warga lokal juga sih. Ya, oke. Kita mulai Kak. Kakak nih berarti asli warga sini ya? Ya, saya asli dari sini. Oh nih, kan di sini juga ada tempat pembuangan sampah ya Kak. Ya, Ya. Kakak pasti udah lihat kan ya gimana itu keadaannya gitu. Nah, pendapat Kakak tentang sampah tuh gimana sih Kak? Kalau kita kan sebagai sesama warga lokal nih, gimana gitu pandangannya? Kalau pendapat saya ya, sebenarnya pendapat saya itu sama seperti masyarakat lain terhadap pandangan terhadap masalah sampah yang sering banget menjadi perbincangan. Iya sih. Nah, itu kayak kita sebagai masyarakat itu sudah tidak nyaman karena adanya masalah sampah tersebut. Kayak kan ada kan Iya, yang iya. tumpukan sampah Iya. itu tuh selain menyebabkan bau yang tidak sedap, itu juga dapat menyebabkan lingkungan yang kayak kotor. Terus juga kan ada yang tadinya lingkungannya bersih, asri, indah, itu tuh malah jadi tercemar gara-gara gara-garanya bener sih ya. Nih Kan ngomong sama gara-gara pimpinan Dinas sampah Lingkungan Hidup nih. karena pihak yang nggak bertanggung jawab Iya. buang sampah sembuh. Nah, Iya juga sih Kak. Kayak iya sih. Ya gimana ya? Dari warga masyarakat juga sendiri, menurut Kakak tuh kesadarannya dari 1 sampai 10 deh menurut Kak Ainur. Gimana sih Kak? Berapa? mungkin masih 5 kali Iya ya. sih. Apalagi yang 50-50 kayak guys. anak muda itu masih kadang masih kurang kesadaran dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus kadang juga kayak mungkin beberapa masyarakat masih terlalu menyepelekan terhadap masalah. Oh, I see, ya, iya sih, pasti sih. Terus kayak dari kakak sendiri nih, harapannya tuh apa Kak? Harapan saya kalau untuk
pemerintah. Oh nih guys, catat guys buat pemerintah guys. Takut banget. Aman. Lanjut. Kalau untuk pemerintah mungkin bisa ini ya, membuat kebijakan lebih kepada Ulang aja. ulang. Mati guys. Sing bener. Iya, mati coy. Awit mau iya. Oh ora. Kalau harapan saya untuk siapa dulu nih Kak? Buat pemerintah deh. Dia mau ada ininya juga. Takut banget. Speak louder. Kalau untuk pemerintah mungkin pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih lagi kepada masyarakat sebagai pengguna produk. Terus masing-masing desa itu mungkin membuat kayak sanksi gitulah untuk I see. warganya yang masih lalai terhadap sampah. Jadi kayak ya setidaknya biar kita Jerak ya, Kak? Iya, merasa jerak. Iya bagi sih, orang-orang betul. yang membuang sampah sembarangan. Nah, ini sekarang kita karena aku dan Kak Ainur nih sama-sama warga lokal gitu ya, kita aku pengen mendengar dari kakak deh upaya dari kita gitu loh Kak, dari apa ya untuk meminimalisir deh, nggak usah menghilangkan, nggak mungkin masalah sampah itu langsung hilang tuh nggak mungkin. Iya. Meminimalisir deh, mengurangi itu di Kalau- gimana coba Kak? Upaya untuk meminimalisir kepada masyarakat, mungkin yang pertama langkah awal itu harus diawali dengan diri sendiri dulu ya, kesadaran diri. iya. Karena kesadaran diri itu penting. Iya, Karena kalau tidak dimulai dengan diri sendiri juga akan susah nantinya untuk menjalankan itu Iya sih. programnya. Sadar Terus diri, guys. yang kedua mungkin kita bisa bukan membuat itu, tapi kayak melakukan Kerajinan. Biasa guys, anak muda sudah lelah ya, tidak apa-apa beneran, biasa, ya Allah. lanjut. Mungkin kita bisa melakukan gotong royong ya I see. sama masyarakat Ya, kita. kerja bakti. Iya betul, kerja bakti mungkin sebulan berapa kali ya Iya. untuk membantu mengurangi sampah. Atau bisa jadi untuk seminggu sekali. Ya. Oh, Terus iya, juga iya. kita juga harus membuat program memilah dan memilih sampah yang organik dan anorganik. Jadi nanti yang organik kan bisa dibuat pupuk nih, kalau yang anorganik bisa kita olah kembali menjadi produk baru, dan itu juga pastinya yang bisa dapat meningkatkan kreativitas warga juga. Guys. Nah, ya sebenarnya gitu sih guys, aslinya tuh ya karena kita apa ya, namanya anak muda sih ya, kadang tuh kalau buat buang sampah kecil aja nih, kalian makan permen ya, salah satu permen gitu kan bungkusnya kecil ya, itu buat buang ke tempat sampah itu kayak aduh mager banget asli. Aku percaya pasti kan tuh mager banget kalau kayak gitu ya nggak sih Kak? Bener nggak sih Kak? Itu mager. Kayak Terutama pasti itu anak muda yang paling sering Iya. kayak masih menganggap remeh terhadap sampah, Iya, kayak mengabaikan. paling sampah permen buang sini Iya. aja lah gitu. Padahal itu sekecil apapun itu dampaknya akan menjadi besar teman-teman. terus juga ini nggak sih, kalau misalnya orang tua ya, kalau kita pasarin ke orang tua tuh udah capek guys, kayak mereka ya udah usia lanjut gitu kan ya, maksudnya ada yang sepuh, ada yang udah ini nggak sih Kak. Nah terus kita yang sebagai anak muda yang masih seger bugar nih, yang masih bisa bekerja, yang masih bisa belajar, masih bisa aktivitas banyak banget, kita cuma sekedar buang sampah aja tuh masa kita tuh kayak nggak seberat mungkin, itu Kak. untuk ayolah kita sesama masyarakat kita bisa buang sampah. saling bekerja sama untuk menjaga lingkungan, karena kalau misal lingkungan yang kita tinggali itu bersih, pasti juga kalian yang akan nyaman. Nah, itu Iya. itu maksud aku tuh gitu, kayak kalian tuh mau kenyamanan tapi kalian nggak mau effort. Itu loh yang aku kayak sebel banget, kayak anak muda kayak ih jijik banget, ih nggak suka, tapi kalian tuh nggak mau jaga lingkungan kalian. Kayak apalah kalian tuh gitu. Kita tuh sama-sama anak muda. Kenapa kita datengin narasumber kita sama-sama anak muda? Soalnya apa? Pasti yang nonton kayak gini, podcast yang kayak gini apa itu tuh pasti anak muda, nggak mungkin simbah-simbah nonton kan jarang Betul, kan. betul. Nah itu ini cara kita gitu loh, makanya gitu kayak gimana ya, aku juga kadang ya punya temen lah, pasti banyak lah ya, kayak dia tuh masih abai banget sama makanan. Kalau misalnya dia beli jajan gitu Makanan iya itu kan dia kalau misalnya emang mau dibuang di apa plastik apa sih namanya, tasnya gitu ya, Tas. bodo amat, aku mah itu tuh dibuang ke selokan guys. Bayangin satu lembar plastik kalian buang ke got atau ke tempat pembuangan. Ah itu kayak itu kalau kalian satu orang, kalau misal dalam kelas 36 siswa
sampahnya di 36. Apa nggak nyumbat itu kan? Ya sih Kak, pasti kan Ya, nyumbat itu. kan. Ya. Hebat banget. Kalau misalnya ya kalian mau buang sampah, Hmm. tapi di sekitar kalian nggak ada tempat sampah, itu bisa loh sampahnya itu disimpan dulu. Iya, ya. Nanti kalian buang ketika Tempat sampah yang iya ada Iya. tempat sampah baru kalian buang. Jangan kayak nggak ada tempat sampah buang sini aja lah, itu jangan. Jangan, tidak Nggak boleh. Ini juga wanti-wanti buat kalian yang rumahnya deket sawah ya, aku minta tolong nih, kita mumpung lagi di sawah juga. Kalian tuh kalau misal lihat sawah tuh mau pikirnya tuh oh padi sejuk, jangan pikirnya ih ada sawah mau aku buang sampah mentang-mentang kalian bisa langsung buang. Jangan, sampah tuh buat tempatnya padi yang bisa buat kita makan. Masa ya kalian mau makan sampah? Nah, iya, Nah ya tidak kan, boleh. makanya itu kayak ya Allah, kayak aku kadang ini sih gimana ya namanya, ya bisa dibilang anak muda tuh egonya masih tinggi ya, jadi kayak mau dibilangin kayak misal emang anaknya kalau misalnya iya sih walaupun masih kelas kepala, cuman kan ya kalau misalnya udah seumur kayak kita nih udah dewasa ada kesadaran ya, ya, maksudnya Kak. ada kesadaran lah sedikit. Ya Ayo, Allah, guys, dimulai sedikit-sedikit dari aja tuh. Terus mungkin bagi ibu-ibu yang memiliki anak kecil mungkin Nah tuh apa Diajarkan. sedari kecil itu bisa Iya. diberi edukasi Iya. tentang masalah sampah gitulah, tentang kita harus membuang sampah pada tempatnya gini. Pastikan anak kalian tuh benar-benar apa ya kayak bisa menerapkan itu. iya sih bener kayak Diajarkan dari kecil. ya, iya walaupun hal remeh deh ya, hal remeh buang sampah doang gitu kan ibaratnya kan, tapi kayak ya udah kayak orang kita aja dulu nulis diajarin dulu sama bapak ibu kita kan dari abjad dulu kan, nggak langsung Budi apa bapak Budi kan tidak mungkin ya kan, kita kan dari abjad dulu satu nanti kalau kita udah bisa, kita udah lancar, kita udah tekun, yang gede-gede tuh nanti nyusul gitu loh. Maksud kita tuh gitu guys. Terus juga kalau misal sedari kecil udah diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, pasti kalau misal anak itu beranjak ke remaja atau gimana, itu juga pasti udah terbiasa. kebangun, Iya, sudah terbiasa. Oh, aku harus buang sampah pada tempatnya. itu loh maksud aku tuh. Kayak Makanya itu pentingnya edukasi, teman-teman. sih ya bener sih, bener adanya edukasi yang diselenggarakan sama dinas sosial tuh emang Iya. bener sih guys, itu Dan kayak ini edukasi juga, gitu juga. memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah, siswa-siswi. Ya, Kami mendatangi beberapa sekolah. iya tuh dinas lingkungan sosial tuh udah kayak menjembatani kita guys, sudah menjembatani kita buat Iya, kayak membuat ya Allah, kerajinan. kayak ngajak Nah, kita itu buat Iya, kerajinan tuh. mengurangi Bisa kalian manfaatkan juga ya untuk meningkatkan kreativitas. Betul. Ya nggak sih Iya. Kak? Daripada kayak sampah cuma daripada kita mager di kamar Iya. doang nggak sih, wifi Daripada cuma main HP ya teman-teman, kan apa sih Bisa membuat barang-barang dari sampah. betul Ya. kayak kalian ada sampah Kemarin nih kemarin Gitu tuh aja. itu anak Apa? SMP yang membuat sofa dari iya? botol plastik. oh keren banget Iya, serius. Heeh. berarti tuh kayak botolnya tuh digabung-gabungin gitu. Iya, Iya, terus jadi nggak sofa. Wow, itu Nah, itu inovasi. deh, Nah, contohnya. kalau misalnya ya dari sofa itu kayak misal anaknya kreatif juga yang digambar-gambar. Barangkali Atau kan bisa bisa tuh gambar bikin tuh. tempat pensil ya. Iya, tempat Iya, pensil. tisu. Terus kalian yang pinter ngelukis-lukis kayak bisa. bisa kali nih yang wibu-wibu ya itu tuh wibu-wibu kan biasanya gambar-gambar anime tuh, daripada kalian coret-coret ya cuma di sosial media kayak ya udahlah cuma gitu, coba deh dialihkan ke barang-barang yang bisa didaur ulang kayak Itu juga kita bisa tuh dijual ya. iya, itu bisa Ya, dijual itu dan bisa harganya tuh menghasilkan cuan ya nggak sih? Nah, Kayak itu. sebagai anak muda daripada main HP aja Iya. mending kayak kita mendaur ulang sampah, betul. kita buat ulang lagi yang kayak Nah. terus juga apa ya bisa meningkatkan kreativitas kita, terus Juga juga kita menghasilkan bisa uang. Wah. Kak, kita tuh sebenarnya tuh anak Ayo, muda tuh teman-teman. apa ya, healingnya tuh gampang asal punya uang aja kan. Iya, Pasti kan. setuju. Ya, anak-anak muda tuh pasti gitu. Pengen tuh ya kayak pengen punya uang banyak, bisa healing gitu, terus bermanfaat sama orang lain. Pasti gitu kan harusnya. nah itu sebelum healing kan harus ada uang ya Nah, kan kalau mau dulu healingnya, kita harus Kak. capek dulu kalau kalian mau Nah, happy. kalian bisa menghasilkan uang itu ya dari Nah, itu untuk belajar nih, ya. membuat apa kerajinan Kerajinan dari sampah bisa. Kalian apalagi kalau kalian yang suka nanam nih, nanam bunga, bisa tuh sampahnya jadiin pupuk. Iya. Jadi kalian gak usah mahal-mahal ke toko, Pak, beli pupuk buat tanaman ini. Lah, itu mati apa pupuk-pupuk kimia. Kalau misalnya kita ya gimana ya? Kalau misal kita tuh
mau gitu sih ya sebenarnya sih kita tuh harusnya mengurangi, nanti kita anak muda mengurangi kayak bahan-bahan yang kayak ada kimianya ya saya kan itu dia kan pakai pupuk kan kimia kan ya kalau misalnya biasa kita lihat. Kalau misalnya kita anak muda udah sering makan makannya gitu, nggak makan yang alami dari tumbuhan apa dari bahan-bahan perawatannya tuh nggak dari alami, kan kayak kasihan tubuh kita juga gitu loh. Ini kok udah suasananya udah mendung nggak sih? Ya jangan makan siang guys. Oke lah, mungkin segitu saja dulu ya guys pertemuan kita sama narasumber kita gitu kan. Kayak cukup sekian. Sabar dong, closingannya sabar kayak wah kita hari ini benar-benar bincang santai, seru sekali ya, seru masalah sampah gitu kayak wah, gimana nih kakak perasaannya? seru. Ayo kak, gimana kak? Kak ini sayur. Kesan itu Sayuran apa kak? itu lengguk guys, yang biasa kalian buat makan sayur asem. Nah itu. Ada kayak suka lengguk di sini. Oke lah kakak, dari kakak nih aku Ini pengen lengguk, minta guys. pesan dan pesannya gimana? Seru banget teman-teman. Rating 1 sampai 10. 1. Ya, iya sih. Ya sih. Ditambahin lah. Halo teman-teman. Oh, gitu. Kalian tolong biar diundang lagi ceritanya biar. Iya, aku pengen banget undang lagi karena seru banget. Di next kita di mana ya? Next lihat aja nanti. Di pantai aku request atau enggak di gunung teman-teman. Boleh, insya Allah kan doakan saja podcast kami. So ya mungkin dari kami sendiri gimana dari kami? Apanya kak? Ya pesannya dong. Sepertinya pimpinan kita sudah mulai lelah guys. Ya. Pesan-pesan kakak gimana? Ya tentang apa sampah? Ya tentang hari ini. Tentang hari ini. Iya. Ya seru ya. Bisa berjumpa dengan Kak Heli, Kak Ainur. Alhamdulillah. Mantap. Ih, bareng. Mantap. Oke, siap. Mungkin segitu saja Seru guys hari dari ini. kita. Apa ya? Mungkin ada kata-kata dikit nih dari gue ya sebagai Wow. presenter Apa gitu. tuh? Kata-katanya apa ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Buanglah sampah pada Ya, ketika kamu ingin mendapatkan kenyamanan, berarti kamu harus berusaha untuk mendapatkannya. Kenyamanan itu bukan didapat dengan cara yang instan. Itu sih karena Wow. ya gitu saja sih mungkin dari podcast hari ini. Mungkin sekian. Mohon maaf barangkali para penonton agak sedikit gimana ya, kayak apa ya, ngerasa gimana gitu sama podcast kita, tapi ya namanya juga manusia, tempatnya selalu ada dosa. Iya. Mungkin segitu saja podcast dari kami, dari Kastur Kaswa, podcast Natur, podcast Sawah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.